Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the original Isis channel. Well, aku mau ngucapin makasih banyak dulu buat kalian yang udah subscribe, like, komen, dan terus support semua konten aku. Tanpa kalian mungkin aku gak akan ada di titik 1000 lebih subscriber. Semoga aja channel aku ini bermanfaat untuk ngebagiin semua konten seputar universitas, khususnya Universitas Pendidikan Indonesia, kampus impian kalian. Oke? Nah, buat kalian yang belum subscribe, like, komen, yuk kita subscribe dulu channel aku. Dan kalau misalkan ada yang mau temenan di Instagram juga boleh, tinggal follow. Terus kalau misalkan aku belum follow back, bilang aja follow back. Ya, pasti aku follow back subscriber YouTube aku. Nah, hari ini aku mau bahas apa ya kira-kira? Berhubung ini udah tanggal berapa ya? Tanggal 3 Agustus, yang mana sebentar lagi mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia itu akan melangsungkan yang namanya Mokaku UPI. But aku gak akan bahas Mokaku UPI dulu sekarang karena ya sepertinya sama-sama aja ya, online kayak tahun lalu. Dan tentang Mokaku UPI sebenarnya udah aku up di video aku sebelumnya, kalian bisa tonton aja dulu. Nah, kali ini aku mau ngebahas seputar UKM dan organisasi dulu, karena banyak banget ternyata yang antusias. Kak, ini kan aku sebentar lagi udah mau masuk kuliah. Nah, sebenarnya organisasi itu wajib nggak sih aku ikutin? Nah, kalau misalkan wajib, seperti apa prosedurnya? Terus kalau misalkan UKM, nah UKM itu bedanya apa sih dengan organisasi, dan wajib juga atau enggak? Prosedurnya seperti apa? Banyak banget ternyata yang sudah antusias untuk menjadi pura-pura ya, kuliah rapat. Yang pertama, aku akan membahas terlebih dahulu apa itu organisasi. Nah, sebenarnya organisasi di sini banyak ya tingkatannya. Ada BEM universitas, ada DPM, ada MPM, terus juga ada BEM fakultas, ada BEM jurusan. Nah, di sini simpelnya aku membahas terlebih dahulu aja BEM jurusan atau yang biasa disebut HIMA. Nah, sebenarnya ketika kita masuk HIMA itu sendiri punya tujuan, yaitu nih untuk mewujudkan keselarasan antara mahasiswa fakultas dan jurusan. Jadi fokusnya si HIMA ini adalah proker-prokernya ya, program kerjanya itu adalah ya selain untuk meningkatkan soft skill mahasiswanya itu sendiri, tujuan dari BEM atau HIMA itu sendiri adalah biasanya umumnya untuk meningkatkan citra dari jurusan, mengenalkan jurusan kalian kepada orang lain gitu ya. Oh, misalkan pendidikan matematika itu seperti ini, oh ilmu komunikasi itu seperti ini, oh di pendidikan matematika itu acaranya ada ini, oh mahasiswanya seperti ini, kayak gitu. Dan bisa dibilang juga HIMA itu adalah perantara antara mahasiswa dan juga jurusannya. Ya, contoh nyatanya bisa kita ambil dari divisi sospol atau divisi sosial politik yang ada di HIMA. Ini aku ambil saja satu proker atau satu job desk mereka yang selalu ada pasti setiap tahun. Jadi divisi sospol ini biasanya membantu mahasiswa yang kesulitan ekonomi untuk membayar UKT, untuk membayar uang pangkal dan lain-lain. Nah, tapi membantunya itu bukan secara ekonomi, tapi ini, misalkan katakan siapa ya, Mawar itu mahasiswa kimia misalkan. Nah, dia itu kesulitan untuk membayar UKT pada semester itu. Nah, dia bisa bilang ke divisi sospol, ke divisi sospol, ya, mulai belibet ya bunyi, udah mulai berasap. Ke divisi sospol, lalu divisi sospol itu akan mendata dan juga menyampaikan, Pak atau Bu, misalkan ke jurusan atau ke fakultas, ada mahasiswa kita yang kesulitan untuk membayar UKT bla 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 bla, nanti akan dibantu prosedurnya seperti apa, tahap-tahapnya seperti apa, gitu. Ya. Nah, seperti itu manfaat dari kita masuk HIMA atau manfaat adanya HIMA di jurusan. Nah, kalau UKM ini nggak pusing-pusing amat gitu ya. Simpelnya UKM itu adalah wadah untuk mengembangkan soft skill kalian. Misalkan kalian seneng nih sama public speaking. Nah, ada yang namanya SK Radio. Kalian suka nih sama olahraga, banyak banget, ada futsal UPI, ada sepak bola, ada tenis, ada apalagi badminton dan lain-lain. Kalian pengen lebih religius, ada banget. UKM keagamaan di UPI itu udah membludak. Dan UKM semua agama itu kalau setahu aku ada ya. Jadi bukan hanya untuk yang muslim saja, tapi untuk non-muslim juga ada UKM-UKM-nya tersendiri. Seperti itu. Nah, jadi UKM itu ibaratnya lebih khusus. Nggak semuanya dilaksanain, nggak semuanya dipikirin gitu ya. Tapi kita fokus ke pengembangan soft skill kita. Begitu. Nah, Kak, misalkan nih, aku kan jurusan, lagi-lagi aku ambil contohnya pendidikan matematika aja ya, biar gampang. Aku jurusan pendidikan matematika. Aku emang bisa ikut SK Radio gitu kan. Itu kan public speaking. Mungkin yang aku pikirin tuh kalau SK Radio cuma untuk anak-anak ilmu komunikasi. Big no.
Ya, UKM itu untuk semua jurusan, untuk semua mahasiswa. Jadi nggak ada pengkotak-kotakan. Kalau tadi kan di organisasi, nih aku balik lagi ke organisasi ya. Tarik nafas dulu. Aku pendidikan matematika. Iya, aku masuknya di Hima pendidikan matematika aja, ya. Apa sih namanya? Himatika. Gitu. Nggak bisa masuk ke himpunan ilmu komunikasi, nggak bisa masuk ke himpunan manajemen. Aku nggak bisa masuk ke himpunan seni tari, karena itu bukan jurusan aku. Ya, karena kan tujuan dari organisasinya aja adalah untuk meningkatkan citra jurusan. Masa kita meningkatkan dan membantu jurusan lain, ya bukan nggak boleh sih, tapi nggak nyambung aja gitu kan, itu bukan ranah kita. Tapi kalau UKM itu bebas, ya kita mau jurusan FMIPA tapi UKM-nya keolahragaan, it's okay. Jurusan ilmu komunikasi masuk ke UKM keagamaan, it's okay. Masuk ke UKM olahraga, it's okay. Ya, jadi UKM itu bebas, tergantung minat dan bakat kamu kemana. Justru bagus ketika misalkan nih, kamu jurusan matematika, kan nggak ada tuh ya belajar public speaking, kita ngitung, terus ya otak ngebul, jarang ngomong tapi mikir terus, sehingga kemampuan public speakingnya mungkin akan kurang. Nah, masuk SK Radio, maka akan terbantu. Iya, oke, gitu ya, ini udah kayak ceramah subuh. Pertanyaan selanjutnya yang sering banget ditanya ini ya. Gimana sih caranya ikut organisasi dan wajib atau tidak? Oke, yang pertama aku akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih cara masuknya. Ini ceritanya maba ya, kita maba. Nah, masuk kan, mau Kaku UPI udah lewat nih misalkan. Nah, sehabis mau Kaku UPI itu kan ospek universitas. Nah, sehabis ospek universitas, kita ke ospek fakultas. Udah ospek fakultas ke ospek jurusan. Nah, ospek jurusan ini kita harus ikut nih sampai beres. Baru kita bisa ikut yang namanya Hima atau BEM jurusan. Gitu, kita harus lulus dulu nih di ospek jurusan. Gitu. Nah, ospek jurusan itu wajib atau enggak sebenarnya tergantung dari jurusan masing-masing. Gitu ya. Ada yang ada konsekuensinya, ada yang tidak. Itu harus ditanyakan ke kakak tingkat masing-masing. Lalu ketika kita sudah dinyatakan lulus pengkaderan atau kaderisasi atau ospek jurusan, banyak ya sebutannya bun, gitu. Nanti barulah biasanya si himpunan itu akan mengadakan open recruitment untuk anggota baru. Ada yang langsung masuk, ada yang diseleksi dulu, ada yang magang dulu, tergantung jurusan masing-masing. Itu balik lagi harus ditanyakan ke kakak tingkat jurusan kamu, karena aku sebenarnya tidak hafal juga maksudnya sistem dari jurusan apa yang bukan jurusan aku, itu aku tidak tahu. Ya, begitu. Jangan malu-malu nanya ke kakak tingkat ya. Beneran ini mah kakak tingkat di UPI, orang-orang yang ada di UPI menurut aku mah baik banget. Kalau kita sering dengar kayak pembulian misalkan di kampus mana, di sekolah mana gitu, sumpah di UPI mah aku belum pernah dengar. Dan emang orangnya tuh someah, ramah, pokoknya mah udah megarelis gitu, kasep. Terus hatinya juga soft gitu, soft boy, soft girl. Jadi jangan takut untuk bertanya. Ya seperti aku ini kan, baik hati. Udah skip gitu. Nah, wajib atau enggak? Enggak kok, enggak wajib. Kalian mau, aku mah pengen jadi mahasiswa kupu-kupu aja, it's okay gitu ya. Balik lagi ke pilihan masing-masing. Begitu kan, bukan berarti ketika kita memutuskan aku nggak mau ikut organisasi, aku nggak mau ikut UKM, bukan berarti kita no life ya. Aku yakin pasti kalian udah bisa dewasa menentukan keputusan, menentukan pilihan kalian sendiri. Mungkin kalian yang nggak ikut organisasi, nggak ikut UKM, freelance, bekerja, atau part-time, atau membantu orang tua, atau ngambis di rumah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi aku saranin buat kalian yang pengen banget menambah relasi, atau orangnya senang banget berinteraksi dengan orang-orang, pengen punya pengalaman baru, kalian wajib banget ikut organisasi. Lalu aku sendiri ikut organisasi atau enggak? Jawabannya enggak, tapi aku ikut UKM. Dan mungkin kalian udah bisa tebak aku ikut UKM apa, karena dari tadi aku sound itu. Ya, aku ikut SK Radio. Kenapa? Iya, karena aku ngerasa memang di pendidikan matematika gitu kan, aku jurusan pendidikan matematika kan. Di situ aku ngerasa public speaking aku tuh kurang di sana gitu. Padahal pendidikan matematika itu kan mau jadi guru, yang mana kita pasti banyak berinteraksi, entah itu dengan sesama guru atau dengan yang lebih tua, yang lebih muda, dengan murid gitu ya. Aku ngerasa kemampuan public speaking aku harus diasah lewat apa ya? Lewat aku mengikuti UKM. Nah, aku ikut UKM-nya kapan? Waktu semester 5. Mungkin itu bakal jadi cerita tersendiri, tapi kita skip dulu ke pertanyaan selanjutnya, yaitu cara ikut UKM seperti apa dan UKM itu wajib atau tidak, ya. Nah, cara ikut UKM sebenarnya 11-12 dengan organisasi, tapi bedanya kalau ikut UKM itu nggak ada kayak kewajiban kamu harus lulus mau Kaku UPI, kamu harus lulus pengkaderan jurusan. Nggak ada.
gitu ya, nggak ada yang peduli di sana gitu, karena kan UKM itu bukan hanya dari jurusan kita bakal ketemu orang-orang di luar jurusan kita juga. Misalkan aku ikut SK Radio, nah di SK Radio itu ada dari jurusan lain, ada ilmu komunikasi, anak seni tari, anak manajemen, anak akuntansi, anak apalagi FPOK, anak campur, siapapun seluruh mahasiswa UPI yang mau masuk SK Radio bisa gitu. Jadi kita bakal ketemu mahasiswa dari jurusan lain. Makanya itu tidak disyaratkan kamu harus lulus ini, kamu harus lulus itu, karena nanti ribet kan pengecekannya juga, dan memang tidak ada sangkut pautnya pengembangan soft skill dengan harus lulus kaderisasi. Begitu ya. Biasanya UKM itu dibuka saat sehabis Mokaku. Misalkan Mokaku tanggal 1 sampai 4 September, katakanlah ya, ini aku ngasal aja ya. Jangan ada yang langsung karena belum resmi. Kalau kalian mau tahu kapan Mokaku itu diadakan, ya pantengin aja Instagram Mokaku UPI ya. Oke, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, biasanya Mokaku UPI tanggal 1 sampai 4. Biasanya dibuka si UKM-nya itu, open recruitment-nya itu di tanggal 5. Mulai dari tanggal 5. Tapi nggak tahu sampai kapan, itu beda-beda, tergantung setiap UKM. Biasanya sih sebulan 2 bulan terus ditutup, langsung diadakan seleksi atau langsung mulai itu si UKM-nya. Nah, kalau SK Radio sendiri itu seperti apa? Jadi kita daftar. Seingat aku ya, aku daftar sehabis Mokaku. Terus habis itu nanti akan diumumkan tanggal training pertamanya, tanggal pertemuan pertama kita. Nah, setelah itu kita di training berapa kali ya, kalau nggak salah 10 kalian atau lebih dari 10 kali ya, aku lupa banget. Nah, kalau misalkan kita lulus training, kita akan bisa menjadi staff atau anggota dari SK Radio itu sendiri. Gitu ya, kalau enggak ya bye-bye. Tapi ada kok beberapa juga UKM yang nggak ada trainingnya, tapi ya sedikit sih, rata-rata biasanya ada gitu. Ya sebenarnya nggak ribet, tapi memang kalau menurut aku dengan adanya training ya, si UKM itu atau si kakak-kakak tingkatnya juga bisa ngelihat mana sih yang berpotensi, mana sih yang niat, mana sih yang memang benar-benar pengen masuk gitu. Karena kalau diterima semuanya nanti nggak akan efektif juga kan, di dalam organisasi itu terlalu banyak orang, tapi juga kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Wajib atau tidak ya ikut organisasi aja, nggak wajib apalagi UKM. Tapi aku saranin kalian ikut deh, karena sayang banget kalau misalkan selama 4 tahun di UPI kalian nggak ikut UKM. Ya apa kek UKM komunitas atau apapun itulah, seenggaknya kalian punya kenalan di luar jurusan kalian sendiri. Gimana caranya? Karena rugi banget selama 4 tahun, terus kalian ada di UPI yang sangat luas ini, terus kalian cuma berteman sama teman kelas yang mungkin nggak lebih dari 30, nggak lebih dari 40 orang, hello, gitu kan. Mohon maaf emosi, karena ya ini biar kalian ke-trigger aja untuk ikut UKM, gitu. Nah, Kak boleh nggak sih ikut UKM lebih dari 1? Misalkan pengen ikut 2, satunya misalkan SK Radio, kedua ikut teater, ketiga ikut UKM apa ya, UKDM UPI ya, UKM keagamaan. Boleh, asal bisa ngatur waktunya. Begitu ya. Emang Kak, UKM tuh waktunya kapan? Biasanya di Sabtu atau Minggu. Biasanya sih nggak akan ngeganggu jam-jam kuliah gitu ya. Nah, tapi kalian sendiri harus bisa tahu kapan sih harus ke UKM ini, kapan harus ke UKM ini, kapan harus gini, kapan harus bla 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 bla. Jangan sampai kalian semuanya diikutin ya, tapi nggak bisa membagi waktu, nanti burn out ya. Aduh, biar gitunya cek orang Sunda. Benefit dari ikut organisasi atau UKM itu apa? Ya, oke, aku bakal jelasin. Walaupun aku nggak pernah ikut organisasi atau hima jurusan, tapi di jurusan aku itu ketika ada beberapa event kayak P2M ya, pengabdian pada masyarakat, terus ada seminar-seminar besar, mereka juga open recruitment. Jadi aku pernah beberapa kali ikut kepanitiaan dari hima jurusan, dari acara yang diadakan oleh hima jurusan. Nah, manfaat yang aku rasain bener-bener apa ya, nambah relasi ya udah pasti ya, klasik banget. Terus juga bisa berpikir kritis. Aku jadi tahu, oh cara berpikir si Anu itu seperti apa, cara berpikir si ini seperti apa, bagaimana aku harus menyikapi sikap-sikap orang yang berbeda-beda gitu ya. Aku harus kayak gimana biar aku tetap bisa bertahan dan menyesuaikan. Terus yang keempat, aku jadi tahu caranya event organizer, karena ya seperti yang kalian tahu mungkin di Twitter atau di TikTok atau dimanapun itu udah banyaknya candaan kalau masuk hima jurusan atau masuk BEM ya apapun itulah, kita dilatih untuk jadi IO gitu ya, yang ngadain acara besar tapi uangnya dari kita sendiri. Yaitu udah candaan lama sih. Emang benar ada kejadian-kejadian yang
dimana kita ngerasa kok kita yang bikin event tapi kita sendiri yang tekor atau kayak gimana gitu ya. It's okay, itu memang hal-hal yang harus dilalui selama masa kuliah gitu. Itu pembelajaran yang berharga sih kalau menurut aku. Nggak usah mikirin untung rugi secara finansialnya ya, tapi pengalaman berharga apa yang kamu dapat di sana gitu. Dan aduh gimana ya, ketika kamu terjun di dunia kerja, pengalaman-pengalaman itulah yang akan ngebantu kamu untuk bisa survive di dunia kerjaan yang jauh lebih kejam, jauh lebih naon sih. Dan menurut aku juga masuk organisasi atau UKM adalah rangka supaya kita lebih kenal sama diri sendiri. Meski kita nantinya nggak cocok ternyata sama si hima tersebut atau sama UKM tersebut, tapi minimal kita jadi tahu, oh ternyata aku tuh nggak bisa kalau kayak gini. Aku tuh orangnya seperti ini. Jadi menurut aku hal-hal yang mungkin kurang enak ada di perkuliahan bisa kita jadikan sebagai suatu bahan evaluasi yang menjadikan diri kita lebih positif. Terus juga bisa menjadikan sebagai satu fasilitator pengembangan sayap kamu. Contohnya, jujur aku pertama kali jadi MC dan aku suka nge-MC itu bukan karena aku ada di SK Radio, tapi justru karena aku pernah diberi kesempatan dan dikasih kepercayaan oleh himpunan jurusan aku yang mana sebenarnya aku bukan bagian dari mereka. Maksudnya aku bukan staff hima, tapi aku di berbagai acara mereka itu dipercaya sebagai MC gitu loh. Nah dari situ aku mulai nyadar kalau ternyata aku tuh punya bakat public speaking yang harus aku asah. Meski memang aku nggak bisa ngasah di himpunan gitu, tapi ya udah aku sadar aku harus masuk UKM mana gitu. Jadi please selama kuliah mungkin open mind, tapi juga tahu kapan harus punya benteng diri yang kuat, punya batas diri yang kuat, karena memang tidak semua di perkuliahan itu adalah hal-hal yang positif. Terkadang ada orang yang punya kepentingan sendiri yang mungkin bisa aja menyesatkan kita, dan itu memang hal yang nyata. Jadi selain kita berpikir kritis, please banget aku mohon untuk kalian juga bentengi dengan iman yang kuat ya. Oke, jangan semuanya diserap mentah-mentah. Aku udah bilang ya, mau ikut lebih dari satu UKM pun nggak apa-apa. Nah tapi gimana kalau kasusnya aku udah ikut organisasi nih kak, aku udah ikut hima jurusan, udah ikut BEM jurusan, aku boleh nggak ikut UKM? Sangat boleh, teman-teman, sangat boleh ya gitu. Jadi nggak ada larangannya, mau sebanyak apapun sok bangga, asal bisa apa time manajemennya ya. Terus pertanyaan selanjutnya apa nih? Oh kak, ketika aku udah masuk hima jurusan, aku bisa nggak sih masuk BEM universitas? Tentu bisa. Justru orang-orang yang bisa masuk ke BEM universitas itu adalah orang-orang yang minimal sudah menjabat 1 tahun di hima jurusan. Jadi nggak bisa nih kalian tahun ini nggak masuk hima jurusan, terus tiba-tiba pengen ke BEM universitas. Tidak bisa gitu ya. Jadi minimal harus punya pengalaman dulu. Kenapa sih harus punya pengalaman? Aduh ribet ya, lagi-lagi ya biar memudahkan si BEM itu juga untuk melihat seberapa bagus kualitas orang-orang yang mendaftar ini. Ya minimal sudah ada standar tetapnya, udah ada standar yang sama gitu kan ya. Kalau misalkan nggak ada standarnya nanti repot juga ya, sama seperti UKM tadi begitu ya. Karena urusan-urusan di BEM universitas itu menurut aku lebih kompleks. Urusannya bukan hanya sekedar jurusan lagi, tapi mencangkup universitas yang suka ngadain kayak demo, konsolidasi, dan lain-lain sebagainya. Terus misalkan mewakili universitas untuk ke Jakarta, demo besar-besaran, yang lain-lain gitu ya. Itu biasanya BEM universitas ya. Organisasi itu sendiri juga ada 2 tipe, ada yang internal dan eksternal. Nah, kalau internal itu ya seperti tadi yang sudah aku sebutkan, BEM, DPM, MPM, HIMA, ya. Pokoknya yang di bawah naungan kampus, ya. Tapi kalau eksternal, itu adalah biasanya pusatnya itu nasional. Paham gak sih? Jadi, ketika kita masuk organisasi eksternal, ya, kita itu bisa ketemu orang-orang di luar dari kampus kita. Jadi buat kamu yang bosen, kak, aku pengennya ketemu mahasiswa atau teman-teman yang dari luar kampus aku. Nah, kalian bisa ikut organisasi eksternal gitu, tapi aku belum terlalu tahu sih ya. Nah, organisasi eksternal itu sendiri bukan melulu tentang himpunan yang tentang keagamaan, enggak, tapi banyak banget, kalian bisa searching sendiri. Cuma ya kalau menurut aku ikut organisasi internal kampus itu udah cukup plus UKM. Itu udah luar biasa banget pengalamannya. Cuma kalau kalian memang punya pilihan sendiri ya it's okay.
di luar dari organisasi, UKM, ada juga yang namanya komunitas. Nah, kalau komunitas itu sifatnya lebih ke apa ya? Kalau UKM dan organisasi itu kan ada sifat mengikatnya ya. Harus ini, harus ini, harus ini ya. Kita harus mengikuti peraturannya, harus ada program kerjanya juga yang harus dijalani. Nah, kalau komunitas itu setahu aku ya lebih fleksibel lah ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen menambah relasi tapi nggak mau yang terlalu sibuk gimana-gimana, kalian bisa ikut komunitas. Nah, komunitas di UPI juga banyak banget sih, ada kayak komunitas pecinta alam ya, komunitas bahasa apa, bla bla bla, banyak deh. Kalian bisa coba cari tahu sendiri. Ini bener-bener ya, bahasan kali ini lumayan pusing karena aku sebenarnya pusingnya itu pas di organisasinya gitu loh, karena yang pertama aku juga bukan anak organisasi, terus aku mau ngejelasin juga, iya penjelasan di internet tuh ya udah cuma segitu doang, karena memang organisasi itu ya penjelasan detailnya bakal kalian pahami ketika kalian masuk organisasi itu sendiri ya. Terus aku juga sebenarnya takut salah ngomong ya, karena ini kan fatal ya organisasi dan UKM gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang, dan ini juga aku udah keringetan. Cukup sekian pembahasan dari aku hari ini. Jadi kalau misalkan kalian minta untuk aku ngebahas, Kak, di UPI itu ada UKM apa aja, next ya di video selanjutnya aku bakal langsung buat. Gak mungkin di video ini juga karena takutnya terlalu panjang dan kalian makin ngebul. Aku ngerasa juga kalau UKM itu bahasanya bakal bisa lebih santai, jadi ini khusus bahasan yang serius. Nanti untuk UKM akan aku pisah di video lainnya, tapi bakal aku langsung up. Jadi stay tune terus di channel YouTube aku, The Original Icis. Terima kasih yang udah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.